A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah SEIS, Bapak Ibu sekalian, atau Service Excellent Information System. Jadi sistem ini insya Allah akan menjaga kualitas service excellent di rumah sakit kita. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Kita masuk dulu, kita login. Nah, ini akan dilihat dari 3 scoop utama ya, 3 poin utama yang akan kita nilai kualitas service excellence-nya di tempat kita Bapak Ibu, terutama di rumah sakit ya. Yang pertama, ini adalah overall performance-nya ya. Jadi kita ada 3 scoop. Yang pertama adalah appearance and communication atau appearance dan komunikasi. Jadi dari penampilan seluruh pegawai kita, tampilannya sudah rapi atau belum, sudah baik atau belum, sudah tertata atau belum, dan bagaimana cara berkomunikasinya. Ada 5 standar AK, appearance dan komunikasi ya Bapak Ibu. Jadi ada standar 1 tentang ketentuan penampilan dan lingkungan kerja. Nah ini ada detailingnya juga ya. Jadi ada 1 sampai dengan nomor 10 ya Bapak Ibu. Ini akan per pegawai, jadi semua pegawai di semua bidang. AK2 kita akan bicara tentang penerapan standar penampilannya, pakai seragamnya itu sudah sesuai atau belum, memakai ID card atau tidak, kebersihan termasuk bau badannya dan bau mulutnya, menggunakan sepatu atau tidak, atau memang sendalan, nyantai, penampilannya, rambutnya itu berantakan tidak, kukunya, dan seterusnya, menggunakan aksesoris yang berlebihan atau tidak. AK3 itu grooming dan kebersihan diri ya, bersih wangi, tidak bau badan tadi yang disampaikan, tidak memelihara kumis ya, jadi memang bersih, tampilannya klimis ya, berjenggot, rapi bagi laki-laki, tidak pakai gelang, cincin, seperti anak pang dan sebagainya. AK4, interaksi dengan pasien atau keluarganya bagaimana dari sudut pandang komunikasinya. Nah nanti ada CCTV monitoring Bapak Ibu dengan teknologi AI, itu yang akan menarik. AK5 sampai AK6 dan seterusnya. Kemudian dari attitude dan disiplin, bagaimana sikap kerjanya ya, bagaimana tingkat disiplinnya. Yang pertama ada waktu kerja dan tata tertib. Nah nanti akan ngelink dengan HARIS-nya ya Bapak Ibu, atau Human Resource Information System. Jadi akan langsung secara automatically, tidak manually mengisinya, dia akan automatically. Misalkan Dr. Adina Putri ini on time atau tidak ya bekerjanya. Kemudian jadi dari absen itu akan langsung masuk ke HARIS ini dan masuk ke SEIS ini ya Bapak Ibu. Semuanya dari AD1, AD2 perizinan tidak masuk kerja, AD3 uraian tugas dan tanggung jawabnya, AD4 sikap profesional, AD5 inisiatif, AD6 respon cepat, AD7 partisipasi kegiatannya ya Bapak Ibu. Jadi trainingnya itu sudah komplit atau belum sesuai dengan jam kerja, sesuai kebijakan rumah sakitnya, integritasnya, AD9-nya dan bagaimana dan seterusnya, sampai ke habitnya atau kebiasaan dan budayanya, culture-nya dari si pegawai tersebut ya. Dari HC1 integrasi budaya pelayanan primanya, kebiasaan positif ya Bapak Ibu. HC3 pencegahan budaya negatif, HC4-nya evaluasi berkelanjutan. Ini bisa dicek juga dari historikalnya. Misalkan kita contoh Bambang Wijaya, seorang admin staff, ini bisa dilihat historinya bagaimana. Kalau sudah ada penilaian asesmen, kita akan isinya ya Bapak Ibu, misalkan ya tidak dan sebagainya. Nah kita juga bisa menilai di SEIS ini adalah patient rate, atau pegawai kita di organisasi itu bekerja pakai hati atau tidak. Semakin tinggi nilai nanti patient rate-nya di sini, dia akan semakin bagus ya Bapak Ibu. Nanti ini diisi, kalau diisi sudah lengkap semua, sudah diisi sesuai dengan perpegawainya ya Bapak Ibu, perpegawainya tersebut, maka dia akan kelihatan patient rate-nya itu bagaimana setelah diisi ya. Jadi bekerja dengan hati atau tidak, overall patient rate-nya, kemudian resiko turnover-nya tinggi atau tidak. Jadi tools ini, platform ini, alat ini itu bisa mendetek turnovernya akan tinggi atau tidak, kemudian bekerja dengan hati atau tidak, dan trennya bagaimana. Ini ada advance analisisnya untuk standarnya, misalnya standar 1 atau standar HC-nya itu bagaimana. Kita bisa menjerat analisisnya sampai ke dalam akar-akarnya dan solusinya bagaimana ya. Jadi bisa memetakan sampai detailingnya itu bagaimana ya Bapak Ibu. Dan ini nanti bisa kita gunakan untuk perbaikan. Misalkan tadi di AK, di standar AK1 appearance dan komunikasi, ketentuan penampilannya itu bagaimana. Nah, kekurangannya di mana saja, kemudian korelasi antara
babnya itu bagaimana saja, HK1 dengan HC1, kemudian ada strategi rekomendasinya, segera perbaikannya apa saja, short termnya bagaimana, long termnya bagaimana ya Bapak Ibu. Ini ada integrasi dengan harisnya tadi, dengan absen, dengan pemenuhan kebutuhannya. Nah ini yang advance Bapak Ibu di SAIS kita adalah CCTV monitoring. Nanti akan mendetek secara pintar di CCTV-nya. Ini kita masukkan contohnya ini di webcam ya Bapak Ibu, karena ada batas minimal high definition yang akan terbaca. Jadi tidak semua CCTV bisa digunakan karena pembacaannya akan apa namanya tidak jelas. Nah, ini contohnya di kita. Nah, ini contoh, ini wajah saya. Ini akan terdetek. Ini saya besarkan ya, agar mudah terlihat Bapak Ibu. Kita bisa lihat ini netralnya itu 100%. Ketika kita senyum, nah happy-nya berubah jadi happy, netralnya berubah. Nah, ketika kita sedih, lihat dia berubah. Akan mendetek dari si pasiennya, termasuk dari si pekerjanya, apakah dia totalitas senyum misalkan, atau datar mukanya, atau malah mukanya cemberut aja, atau mukanya malah marah, stres dan sebagainya. Nah ini akan kedetek di sini Bapak Ibu ya teman-teman sekalian. Netral ini happy, ini misalkan sedih, ini misalkan marah, surprise dan sebagainya. Jadi performanya itu akan kedetek di sini sesuai tadi appearance komunikasinya bagaimana, dari ID cardnya dia akan kedetek ya, dari grooming, greeting, eye contactnya. Jangan-jangan dia pegawai kita itu ketika memberikan pelayanan tidak ada eye contactnya, kan tidak bagus ya, tidak profesional ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ekspresinya bagaimana, posturnya bagaimana, termasuk. Nah kalau gini kan sudah sikap sempurna, maka di sini bisa terlihat deteknya. Kinerjanya itu sudah bagus atau memberikan positif auranya atau tidak, empatinya ada atau tidak, itu akan terdetek semua ya Bapak Ibu, termasuk ketika berdiri. Misalnya berdiri, selamat siang, dia akan sikap sempurna, terima kasih, dan ini akan kedetek real time di bawah Bapak Ibu dan semua CCTV. Nah di sini kita bisa lihat ini ada jam berapa ketika misalkan kita ngobrol dari pasiennya maupun dari staf kita, itu akan kedetek ya Bapak Ibu di sini. Misalkan ketika bicara selamat pagi, nah, kita berdiri selamat pagi, dia akan kedetek setiap jamnya. Maka kinerja dari setiap pegawai kita itu akan terrecord ya Bapak Ibu, sehingga harapannya tanpa dimonitoring pun sistemnya sudah automatically akan mendetek, akan memonitoring kualitas service excellent di seluruh CCTV di seluruh tempat ya, di seluruh tempat. Misalnya kita marah, nah di sini akan kelihatan low, slow, delayed respon, atau poor ya, poor posture ya. Jadi misalkan tidak boleh, atau misalkan ada gerakan-gerakan yang memang tidak perlu. Misalkan baik menjelaskan, empatinya terlihat. Itu memang kekuatan dari SAIS ini atau Service Excellent Information System ini. Jadi memang insya Allah pintar, ada AI-nya yang sudah kita tanam ya. Harapannya adalah bisa menjaga kualitas di setiap sisi, di setiap sudut, di setiap level, di setiap unit. Itu semua pegawainya sama, Service Excellent-nya itu maksimal. Itu mungkin itu yang bisa kita berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.